Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah nikmat besar kita dapatkan. Bukan semata kita sehat, aman, istiqomah, tapi juga berada di majelis ilmu, juga dikucuri hujan dengan doa Allahumma sayyiban nabian, di tengah derasnya hujan juga matahari cerah, merupakan nikmat yang berlapis-lapis. Berikutnya ayat-ayat yang kita kaji di kesempatan kita kali ini, kelanjutan dari tafsir surah Al-Baqarah yang ke-168 sampai 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah memanggil kepada semuanya, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Jin juga terbawa, karena kesamaan tugas mereka juga hadir di majelis. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah ketika kami hadirkan kepada kamu sekelompok jin untuk mendengarkan Al-Qur'an. Dipanggil semuanya, tua, muda, laki, perempuan, iman maupun kafir, semua manusia dipanggil. Hikmahnya untuk memberikan pembekalan. Yang sudah baik supaya semakin baik, yang tidak baik supaya berubah menjadi baik. Kulu, makanlah kalian. Minum tentunya, buah tentunya. Karena disebutkan yang pokok dulu. Apa? Makan. Minum itu gandengannya. Buah kesempurnaannya. Minum, buah, makan. Minumnya di depan, jangan di belakang. Karena air itu punya sifat membersihkan. Sementara kalau enzimnya dibersihkan, nanti nggak ada
bantuan pencernaan. Makanya minumnya di depan, kemudian buahnya, baru makannya. Mimma dari apa yang dari rezeki yang fil ardi tersedia di permukaan bumi. Hukum awal halal selagi tidak ada pelarangan. Napa hukum awal? Halal selagi tidak ada pelarangan. Yang dilarang itu tidak banyak. Napa sing dilarang? Darah mengalir, babi, binatang mati tidak disembelih. Binatang disembelih untuk acara keberhalaan, atau benda-benda yang sudah jelas bahayanya, atau benda-benda yang jelas masuk kategori khabis, termasuk benda-benda yang mirip-mirip kepada yang halal dan yang haram. Sing bener halal po haram, akhirnya gojak-gajek halal po haram, tinggalkan sebagai wirai. Napa contohnya? Bekecot. Bekecot termasuk walang nama senes. Lek bukan disembelih enggak? Wonten yang sembelih bekecot. Walang bukan, kalau bukan disembelih enggak? Putune kan disembelih kan. Lek walang bangkainya kan boleh. Sehingga dia nanti masuk kategori sulit untuk dicari kejelasan hukumnya, atau masuk kategori yang khabis, sesuatu yang menjijikkan. Makanya yang seperti itu jangan disentuh. Karena yang halal gamblang, mudah, murah itu lebih banyak daripada sing ruwet-ruwet. Diperintahkan supaya memilih yang halal. Halal punya makna lepas, artinya tidak ada pantangan. Napa makna halal itu? Lepas, sujul, artinya tidak ada pantangan, enggak ada resiko. Entah resiko ketetapan haram, atau resiko bahaya, atau resiko-resiko yang lain. Demikian juga yang thayyib, membuat hati lilo legowo, bermanfaat, plong, enggak ada ganjalan keraguan. Dan itu pengaruh makanan itu besar. Sebagaimana contoh kendaraan bermesin, niku bensin niku sak reno napa kathah renone, mutune padha napa benten-benten, teng mesin niku padha mawon napa nggih wonten sing membahayakan. Nah, gitulah bisa dijawab dan kita bisa menilai. Makanya pilihlah di antara yang baik yang paling baik. Sehingga apabila yang dipilih yang paling baik, nanti pengaruhnya juga dampak yang paling baik juga. Di balik itu juga akan mempengaruhi hati. Di balik itu juga cara mengkonsumsinya yang benar. Demikian juga sikapnya itu supaya dengan sikap yang benar. Terus pun cara mengkonsumsi yang benar. Bismillah dulu, pakai tangan kanan, dengan cara duduk yang dikonsumsi tidak melampaui batas, tidak juga melanggar hukum sing haram. Karena walaupun halal, tapi bila rakus melampaui batas itu juga bahaya
Dan bila orang itu memiliki jiwa rakus, nanti akan mendorong dia kikir dan hasad. Napa resiko jiwa rakus? Rakus niku napa? Sire dipek dhewe. Rakus niku sire dipek dhewe nggih. Bila memang begitu, nanti resikonya kikir weh wong liya, lek wong liya duwe pengen ketika kalah pengen ngerampas, itu namanya hasad. Sementara kikir bisa menumpahkan darah, bisa memutuskan silaturahim. Ittaqu was-suha fa inna suha, jaga dirimu dari sifat cedil, karena sifat cedil itu bisa memutus silaturahim, bisa menumpahkan darah. Cedil saja begitu, apalagi di sana ada yang namanya hasad. Gak suka orang lain punya kelebihan, pengen merusaknya, bahkan ia ambil alih. Yang penting dia menang, gak enek saingan, nanti membahayakan. Dan ketika orang itu rakus, saking kesengsem memiliki lezatnya makan dan lain-lain, itu nanti bisa menghalalkan segala cara. Biasanya tiang makan itu gandengannya penggawian kali harta napa makan kemawon. Tiang kebutuhan makan niku makan tok napa nggih butuh kerja, butuh kedudukan, jabatan, pekerjaan napa? Berkait. Nah, ketika berkait, bersaing, itu nanti bisa menghalalkan segala cara. Tutuk tae dirampas. Bahkan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, bahkan juga menggunakan sistem kesyirikan. Nyihir kono kene, merdukun kono kene. Nah, nanti kan masuk kepada apa? Kesyirikan. Kata mboten tiyang sing bersaing, ternyata mengkon damel jasa dukun. Ternyata dampak dari makan itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Makanya di sini kepentingan makan dikaitkan dengan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Hubungannya erat. Kadung rakus, kesengsem, kikir, hasad, nggak gelem disaingi, pengen menjatuhkan lawannya menggunakan sistem sihir, betul. Sering terjadi. Makanya Allah berpesan, wala tatabiu, kalian jangan mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan, bisikan-bisikan setan yang yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan di dada manusia. Dan setan itu ketika membisikkan sing elek-elek saja. Innahu, sesungguhnya setan lakum buat kalian aduwun, musuh mubin yang nyata. Saking nemene semangate kangge merusak nganti sumpah. Napa sumpah iblis sebagai pendukung semangat merusak? Napa sumpah? Menunjukkan tenanan nih. Dia bilang, fa bi izzatika la uwiyannahum majma'in. Ya Allah, demi maha perkasamu, anak Adam akan saya sesatkan semuanya, akan dirusak. Nyata toh nggih? Langkah-langkah setan itu amat sangat membahayakan. Makanya carane memenuhi kebutuhan makan dan minum itu standar saja, lek nganti rakus, kikir, hasad. Oh, niki mungkin resikone menghalalkan segala cara, akan beresiko berat. Makanya dilarang untuk israf. Kulo butuh makan, yes kono-kono mangano. Basrobu butuh minum, yes kono-kono minumo. Tetapi wala tusrifu, kamu jangan melampaui batas. Resikonya tadi begitu. Melampaui batas jumlah, melampaui batas halal haram, melampaui batas
benda-benda itu tidak halal untuk ia dapatkan, akhirnya ketika melampaui batas nanti berlaku sistem bal gedual bal. Napa bal gedual bal? Ramikan halal, ramikan haram. Senajan to gedene sak bantal ya pangga didahar. Napa didahar basa Jawa kasare? Nah, setan nanti bisa masuk ke situ, akan nanti mengadu domba, rebutan harta. Kadang warisan juga menjadi bahan rebutan sehingga hilang persaudaraan. Entah saudara sewaris atau saudara kerabat-kerabatnya atau saudara seagama, nah itu dampaknya gitu luas. Makanya biar setan itu tidak masuk ngublek, membuat suasana keruh, makanya nafsu dikendalikan. Yang nafsu itu banyak memerintahkan yang jelek, yang setan masuk memperkeruh suasana. Jadi itu kaitannya makan dengan setan itu erat. Apalagi ketika makan nggak bismillah, kiwa pisan, setan juga gabung. Nggak semata haknya dirampas, tapi juga setan bisa masuk sampai tertelan masuk ke tubuhnya. Selain setan bisa masuk melewati aliran darah, nanti dampaknya bisa bahaya. Kesimpulannya, musuh yang nyata itu kerusakan yang ia programkan itu tentunya sangat banyak sekali. Sehingga nanti kewarekan oleh aras-arasan ilmu, aras-arasan maca Quran, aras-arasan ibadah, barang niku menawi haram jak ngibadah nggih angel gandoli. Kenapa kendaraan dua tak lek nganti wis buntut terus muni mesine muni mboten. Pama muni ya mek lirih mlayu ngeden. Kenapa? Ini menunjukkan kotoran itu menjadi penghalang. Kotoran itu menjadi penghalang. Kita kata paralon selang banyu nganti risine wireng bolongane mek cilik isi miline itir-itir mangke ngoten ta nggih. Niku memenuhi saluran darah. Aliran darah niku kencang, jantung memomo kencang, bolongane mek cilik malih pecah salurane niku jenenge napa? Stroke. Lho berisiko. Makanya kita butuh tahu makanan apa yang cocok untuk awak dan yang enggak cocok, nah, termasuk yang mengandung lemak jenuh, apalagi sudah berumur, nah itu supaya dijauhi. Kenapa? Kita enggak sebatas halal, tapi juga thayyib. Ya, thayyib itu membuat hati plong, tibun nafsi, membuat hati plong, halalan thayyibah halal sing membuat hati lego. Artinya apa? Selain halal juga resiko minim. Selain halal juga resiko minim. Itu penting. Innama yamurukum, sesungguhnya setan itu hanya memerintahkan kepada kamu bisu kepada yang jelek. Mengikuti bisikan setan itu mek salah melu tok napa termasuk memiliki makna nyembah. Itu juga memiliki makna menyembah. Karena Allah menyebutkan wala tatabi'u khutuwati syaitan, kamu jangan mengikuti langkah setan. Di lafaz yang lain, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu as-syaitan. Itu menggunakan bahasa menyembah. Dan prinsip nyembah itu taat. Nyembah pada sesuatu berarti taat pada sesuatu. Sesuatu salah berarti dia Tuhan selain Allah. Bapaknya salah dieloi, niku nyembah. Ibunya salah dieloi, niku nyembah. Anaknya salah diikuti, itu nyembah. Istri salah diikuti, itu nyembah. Suami salah, itu diikuti, juga menyembah. Pemimpin salah diikuti, namanya juga menyembah. Sementara yang disembah itu Allah tok. Lo kok liyane? Syirik kan? Tuhannya kedobel kan? Nah itu begitu, makanya ngati-ngati. Makanya perintah setan itu hanya sing elek-elek wae wal faksha dan yang keji.
Wa antakul, dan supaya kalian mengatakan ala Allah, atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu, yaitu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Makanya setan harus dijauhi. Berikutnya tanda orang musyrik. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan. Allah nurunake napa? Nurunake Jibril nggawa wahyu, nurunake wahyu memang itu diturunkan. Menurunkan instruksi siapa yang jadi rasul. Ikuti apa yang Allah turunkan. Rangkuman untuk kita adalah ikuti Al-Quran yang ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dengan pemahaman sahabat. Nyembah Allah pakai cara Allah. Kalau kamu memang betul-betul tunduk kepada Allah, tidak kepada setan, makanya ikuti apa yang Allah turunkan. Nah, orang yang nyembah setan itu jawabannya apa? Qalu, mereka menjawab, bal, tetapi natabi'u, kami mengikuti ma alfaina, apa yang kami jumpai alaihi padanya, ana, pada bapak-bapak kami, leluhur kami, nenek moyang kami, pendahulu kami, pemimpin kami, tokoh-tokoh kami, yai kami, mursyid kami. Orang yang mengajak kepada kesalahan itu sih malah diikuti. Bila itu bisikan dari setan, berarti nyembah kepada setan. Makanya orang tidak boleh mewujudkan datang para alim ulama ingkang tansah kula taati. Tansah itu kan selalu to nggih. Niku maksum nggih para yai niku nggih. Ulama niku nggih. Ora tau salah nggih. Bener terus nggih. Mesti surga nggih. Napa jawabe? Enggak ada jaminan. Kok tansah? Kan enggak boleh koreksi. Itu namanya kan pembodohan, membikin taklid. Enggak boleh kan? Makanya kita butuh cerdas. Semuanya kita koreksi. Yang tidak dikoreksi itu Allah, yang tidak dikoreksi itu Rasul, yang tidak dikoreksi itu sahabat, yang tidak dikoreksi orang yang memang betul-betul lurus. Adapun selain Allah, selain Rasul, selain sahabat, orang-orang yang tidak lurus itu harus dikoreksi. Walaupun dia menjadi kiai kajine nganti ping 17, itu tetap dikoreksi. Makanya nggak boleh mengatakan kami pasrah nasib, apapun yang kami jumpai dari pemimpin kami itu yang kami ikuti. Tidak boleh. Kenapa? Mereka tidak bisa menjamin nasib. Ngopeni awak wae gak pokro, kon dadak ngopeni wong liya. Napa mboten pokro niku? Gak ada jaminan bisa mewujudkan. Awalau karena, dan apakah walaupun ada abauhum, bapak-bapak pemimpin tokoh mereka itu layak kiluna, saya enggak berakal belas, pangkato eloi wala yahtatun, dan juga tidak mendapatkan petunjuk, masih kamu ikuti. Di tempat yang lain, awalau karena syaitan yad'um ila adabis sa'ir, apa to senajan setan ngejak nyang roko sair pangkah kamu ikuti. Ini kan bahasa yang mencela kepada mereka yang taat kepada kemaksiatan. Sementara mereka itu promosi. Napa promosine? Ittabi'u sabilana wala nahmil khotoyakum. Ikutilah jalan kami, nanti dosa-dosamu saya tanggung. Ngoten sing promosi ngoten niku. Kok tak telepone Allah. Malaikat mungkar nengkeke boloku, awamku rasa ditekoni alam kubur. Malaikat penjaga neraka engko nglebokke neraka, nanti tak usiri malaikat. Atau bahasa-bahasa yang semisal. Akhirnya dia dijadwalkan ceramah Banten ditolak. Muka kondisi mereka terus pundi, enggak ada jaminan bener, tapi kenyataannya masih menolak. Berarti orang yang sadar ngerti penyesatannya, makanya ditolak. Kenapa? Lah aneh-aneh lah. Ngilpun Allah penggih aneh-aneh lho.
Bahasa ngerti Allah kowe ngagem telepon nomor pira kok ngendi ngoten terus pundi cara. Dan bahasa semisal. Masa yang kayak gitu masih diikuti juga? Nah, itu dilarang menempuh cara-cara yang seperti itu. Berikutnya maknal ayati, arti dari ayat-ayat di atas. Ba'da dzalikal ardi, setelah Allah memaparkan, menjelaskan dengan gamblang li ahwali, terhadap keadaan-keadaan ahli syirki, orang yang syirik nanti resikonya seperti apa. Kenapa resiko kesyirikan? Amal gak diterima, pernah beramal dihancurkan, dosa gak diampunkan, divonis neraka, gak ada penolong yang mengeluarkan, surga haram. Ngeri mboten resikonya syirik? Termasuk taat pemimpin salahnya termasuk syirik. Termasuk ngibadah ngarang niku nggih syirik. Wonten-wonten fadilai acara pertengahan bulan Sa'ban ngene-ngene kuwi fadilai luwih apik ketimbang Lailatul Qadar. Wonten-wonten dalil sing sahih. Kalau enggak ada dipromosekne niku termasuk ibadah ngarang. Niku termasuk kesyirikan. Kenapa? Manusia enggak duwe hak membikin syariat sementara DE gawe syariat. Sinten ingkang kagungan hak membikin syariat? Allah. Berarti kalau begitu dia itu ngerampas HE Allah. Ngerampas bojone wong niku penak mboten? Niki luwih nrunyam ngerampas HE Allah. Wong kadang tiyang duwe sarung disileh moh. Wis kono wehno kono. Kadang duwe payung silih wonge ra oleh, wehno kono ae. Apalagi malah bojone dirampas. Luwih nrunyam ngerampas HE Allah. Jadi ahli bid'ah yang sing ibadah ngarang mengatasnamakan bid'ah hasanah itu adalah termasuk pelaku-pelaku kesyirikan. Bila ngati-ngati. Aja nganti tiyang dikuasai sifat ewuh pakewuh. Lah tanggane ngono ora ngono enggak penak. Enggak boleh. Lah tanggaku yang rokok larian rokok ora penak ngoten nggih. Nggih. Lah tanggaku yang rokok mosok aku yang rokok, sungkan aku. Nggih. Nyemplung tenanan nggih. Makanya bila kita roh kemaksiatan, sadarilah dia itu sedang jempalian rokok, munculkan rasa ngeri. Ojo enak sifat ewo pakewo. Demikian juga wal ma'asi, dan juga risiko orang yang maksiat. Bila sampai Allah tidak menerima tobatnya, nanti bisa lama di neraka. Termasuk risiko kemaksiatan riba. Napa risiko riba? Mengke dipun sediani sungai darah, dia cemplung nenek tengah, kon ngelangi minggir, begitu toko pinggir pun disempait tumpuan watu, dipaksa mulai dibuka, disuapi dengan keras, saking nemen lek nyuapi nganti mental. Niku resiko riba. Anak duit bunga. Semisal nyilihne dhuwit 1 juta bendina kudu nguwaki bathi 30.000. Wonten nggih pasang ngoten niku. 1 juta ta nggih tuku apa? Nggih modal anu, bathine pira? 100.000. Ya wis, awakmu bathine sing 70, aku 30 ae. Niku kira-kira 10 dina pun nganti balene pinten niku? 300, sesasi 900. 1000 lek ngwahne mek 900 mensasi bunganya tok 900. Pinjaman pokoknya rong kesinggol blas. Niku contoh wonten masyarakat kathah nganakne duit. Dan seterusnya. Lek nganti sing disilih 5 juta sedina balekne pinten? 150.000. Berarti yang gadah modal 5 juta niku mesti nggih sedina tinggi usaha bathine mesti 150.000. Ora nek jaminan. Dan niku sesasi mawon wis 4,5 juta loh. Pangipun mencekik pol. Itu termasuk kemaksiatan yang mengerikan. Riba itu ada di mana-mana.
nganaki duit haram itu hukumnya. Lah piye? Lah aku duwe duit disilah ya nganggur ya rugi. Harus dipupuk fadilah memberi pinjaman. Napa fadilah memberi pinjaman? Nyilih balekne pamane 10 juta, nyilih balekne ping pindho. Sebata mek nyili tok ping pindho ngoten niku sampun dianggap sedekah 10 juta. Kita nanti sedekah 10 juta. Lek pengen sedekah 10 juta, ana wong butuh 10 juta siliono, balekne, butuh balekne, sudah itu dianggap sedekah berapa? 10 juta. Mosok ngono ki rugi napa berarti? Makanya jangan berpikir dunia saja. Dunia itu memang untuk modal akhirat. Yang dicari itu adalah akhiratnya. Itu resiko keadaan orang yang syirik dan maksiat. Wa nihayatil murrati, dan puncak kepahitan dari siksa neraka itu adalah puncaknya siksa, nasib pahit. Alati yang intahau mereka bisa sampai ilahi kepadanya. Wahya, dan dia puncak pahit adalah al-khuludu, kekal fi adzabin nari, di siksa neraka. Makanya kita butuh memahami ngerinya neraka sehingga jaga diri. Ada perintah ittaqun nar, jaga dirimu dari neraka. Perbuatan salah terutama syirik jauhi. Termasuk setan jangan diikuti. Makan minum dengan berdiri, dengan kiri, tidak baca bismillah, itu termasuk langkah-langkah setan, jauhi. Nada di sini memanggil Ar-Rabbu, Allah Dzur rahmati, yang punya rahmat yang luas, wal wasiati, lagi longgar, al basyariyati, rahmat yang disebarkan untuk manusia, jam'a, bersifat menyeluruh. Apa panggilannya? Yaitu ya ayuhan nasu, wahai manusia, kulu makanlah, mimma, dari rezeki yang fil ardi, ada di permukaan bumi. Secara umum halal, ambillah yang halal, sing haram itu sedikit. Ambillah yang jelas, bukan yang remeng-remeng. Ambillah yang membuat hati plong, jangan jijik. Ambillah yang itu menarik, bukan yang keji. Wawa, dan itu yang disilahkan untuk dimakan, atau pemberiannya. Wa ifdhaluhu, dan fadilah yang diberikannya, halalan yang lepas dari pantangan bahaya, thayyiban, sing membuat hati lego, sehingga makan itu puas, gak ada resiko. Jeruan itu halal napa haram? Itu wonten jeruane halal napa haram? Halal. Tapi jereke dokter ngoten niku dampaknya saya napa beresiko? Beresiko. Lek dampak beresiko, rotok minggrang-minggring, engko kakean makan jeruan sanoke engko linu kabeh, ngoten nggih. Sana engko bolongane getih malah ciut, malah stroke, malah napa penyakit kakean lemak niku jenenge? Kolesterol. Apa malah keju-keju niku jenenge? Samurat. Itu kan membuat enggak plong toh. Halal ya halal, tapi membuat enggak plong. Kenapa? Ada dampaknya. Makanya pilih yang halal dan itu bersih. Makanya itu butuh dilambari cukup minum, cukup buah, cukup sayur. Itu nanti maslahatnya itu besar. Masyarakat pun biasa napa dereng badhe dahar niku buahe dipun dhisik nih. Jarang. Maka kebunan niku tanduri buah sak renane niku aneh. Ning sayange kok didoli. Sing masyarakatnya awak didoli, duwite nggih tuku sing bahaya. Itu kuceruan kan bahaya.
Aneh nih lagi. Mila sing sihan niku wedhus napa? Mangan napa enake ra tau tuku sing neko-neko. Apa? Yang tumbuh di alam itu kan terbukti kan. Hewannya kan sehat-sehat kan. Enggak neko-neko. Lah olahan pabrik akeh micin-micine, mek ngenakne rasa tapi resikone bahaya. Emang kok empon-empon niku lek pinter ngolah rasane luwih enak. Nggih mboten? Daripada micin. Kenapa kita tidak mandiri saja, murah tur sehat? Bukan murah tok lagi, murah tur sehat. Itu masuk kategori semakna halalan thayyibah, halal nggak ada pantangan dan itu tidak ada resikonya. Artinya kita puas plong. Kenapa? Ancaman bahaya ndak ada. Halalan thayyibah itu penting pemahaman itu. Haitsu di mana adina Allah memberikan izin lampu ada mereka fih pada benda itu. Hukum asal halal tapi ada cara mengkonsumsi. Cara mengkonsumsi ada yang dimasak, cara mengkonsumsi ada yang disembelih. Tidak boleh mengatakan hukum asal yang di bumi itu halal kemudian cara mengolahnya sak siri dewi itu tidak boleh. Tuh, benda-benda mereka kan halal. Ya hukum asal itu halal, tapi ada cara mengelola. Ada cara mengelola dengan cara disembelih. Makanya bagi itu sembelih apa enggak? Halal ya halal. Tapi itu kan dengan cara disembelih. Adakah orang belah bekicot? Termasuk walangkah dia? Makanya nggak boleh mengatakan hukum asal kan halal, tapi kan ada cara mengelolanya. Mengelolanya benar ya halal, mengelolanya nggak benar ya haram. Mengelolanya dengan cara sembelih, lah itu tidak disembelih kok. Yang salah itu bukan bendanya, tapi mengelolanya. Karena selain Allah itu menyediakan juga memberi petunjuk, alladzi qaddara fahada. Bukan menetapkan tapi juga fahada, ada petunjuknya. Makanya halal itu ketika sudah terpenuhi semuanya, ini halal, caranya sudah ada, harus ditepati keduanya. Makanya walaupun pitik kuwi halal, tapi caranya ndak bener jadi haram. Napa? Mengkonsumsi pitik kaya mengkonsumsi telo. Telo niku isine akeh, niku ndusir siji loro asal mboten. Tapi dijal nempel pupune pitik. Pitike cek urip. Utawa nempel ekornya wedhus sing buntute gawedhe-gedhe niku dijipuk jeroane. Engko ditambane ben metune wis gedhe dijipune jeroane. Ini kan nempil nggih jenenge ngoten niku. Hukum asal kambing itu halal, tapi kan ada caranya salah yang menjadi salah. Makanya nggak boleh punya pemikiran ini hukum asal kan halal, iya, tetapi kan ada caranya. Caramu salah ya salah. Makanya mengambil anggota binatang untuk dimakan sementara binatang itu masih hidup itu kelasnya bangkai. Ya PT ketabrak terus pupune meh tugel, PT dingu, pupune dimasak terus ngendi? Patang niku kelas. Makanya nggak boleh punya pemikiran ini kan halal. Iya hukum asal tapi kan ada cara mengelolanya. Karena ada pemahaman yang salah seperti itu. Amma ma lam ya'dzan, adapun ma apa yang lam ya'dzan Allah tidak mengizinkan lahum untuk mereka fihi pada benda-benda di bumi, fa innahu maka yang tidak diizinkan itu la khaira lahum, enggak ada kebaikan buat mereka. Fi aklihi berkaitan memakannya. Bangkai haram jangan. Babi haram jangan. Yang disembelih untuk nama berhala ya nggak boleh. Napa contoh disembelih atas nama berhala? Beleh pitik tinggal acara brokowan, ya acara sepasaran. Niku senajan to muni bismillah halal napa haram? Haram.
Tapi itu termasuk campurado atas nama acaranya kangge berhala muni bismillah atas nama Allah. Ini atas nama berhala apa atas nama Allah? Bismillah itu pakai syariat Allah. Bismillah itu maksiat. Kenapa angsal? Bismillah tak nyolong. Bismillah tak makan riba. Bismillah tak gondol bojone wong. Halal nggih. Binatang disembelih untuk acara berhala walaupun muni bismillah ya panggah haram. Karena itu penipuan. Bismillah itu pakai syariat Allah. Mana syariat Allah mengizinkan acara keberhalaan? Nah sembelih Mbah Yai. Apa Mbah Yai itu mesti dijamin bener aman dari ancaman syirik? Nggak bisa. Justru perlu malah syirik itu malah dipelopori tokoh-tokoh. Kadang betul syirik dipelopori tokoh-tokoh. Ibadah ngarang termasuk kesyirikan dipromosek nih. Ngamal ngene, fadilah ngene, niku karangan total. Niku kan tokoh niku malah jadi pelopor salah. Makanya sesuatu yang diharamkan jangan. Kenapa? La khaira lahum, enggak ada kebaikan buat mereka fi akli pada memakannya. 5 karena fihi padanya minal adza ada gangguan li abdani untuk badan-badan mereka wa arwahim dan untuk roh-roh mereka ma'an bersamaan. Summa nahahum kemudian Allah melarang mereka anit tibai asari aduwihi an dari itibai mengikuti asari jejak langkah-langkah aduwihi musuhnya. Musuh Allah, wa'atim dan musuh manusia. Cinten musuh Allah, musuh manusia, setan. Fa innahum maka sesungguhnya mereka jika ittaba'u mengikuti khutuwatihi langkah-langkah setan, bisikan setan, qadahum setan akan menggiring mereka ila haitsu kemana syaqauhum menuju kepada kehancuran mereka, wa halakum dan menuju kepada ila haitsu saqauhum wa halakuhum ke arah kecelakaan mereka dan kehancuran mereka. Wa a'lamum dan memberita kepada mereka bahwa di mana Allah Rabbuhum, Rabb mereka. Apa pemberitahuan dari Allah? Anna syaitana sesungguhnya setan la ya'muruhum tidak memerintah mereka illa kecuali bima dengan apa? Dengan perintah yang yadurru memudaratkan abdanahum badan-badan mereka wa arwahum dan arwahahum roh-roh mereka wasu'a dan kepada kejelekan. Atau mana wasu arti kejelekan, bahwa artinya kuluma yasu'u setiap yang membuat jelek an nafsa kepada jiwa. Wal fakhsya'u mana fakhsya wahya artinya akbahul af'ali paling kejinya perbuatan. Wa ardal akhlaqi dan yang paling rendahnya akhlak. Wa afdha'u min dzalika dan lebih jelek daripada itu ayyamurahum setan memerintah mereka bi ayyukadzibu supaya manusia melakukan kedustaan ala Allah atas nama Allah. Fayaqulu akhirnya mereka mengatakan alaihi atas nama Allah ma la ya'lamun apa yang mereka tidak tahu. Fayuharimuna maka mereka mengharamkan yang halal wa yuhaliluna dan menghalalkan yang haram. Itu namanya bikin dusta atas nama Allah. Allah mengatakan haram, dia katakan halal. Allah mengatakan halal, dia mengatakan haram. Wa yasra'u dan mereka membuat syariat bismillah atas nama Allah. Jadi bid'ah itu merupakan syariat karangan ning atas nama Allah. Jereng niki ibadah, maka mereka promosi bid'ah hasanah. Mungkin wonten bid'ah hasanah, riba hasanah, zina hasanah, ngoten nggih. Membunuh hasanah. Lah bid'ah niku sesat malih hasanah kan malih dadi hasanah kabeh niku mengke. Korupsi hasanah ngoten nggih. Itulah kesesatan masyarakat. Makanya kita wajib paham. Wa Allah sementara Allah fi dzalika terhadap
kedustaan mereka, bariun itu lepas. Wa hadhihi, dan kedustaan mereka itu merupakan qasimatul zahiri, musibah dahsyat. Qasimatul zahiri, musibah dahsyat. Wala'iyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala, yaitu bid'ah. Bid'ah itu merupakan musibah dahsyat. Kenapa? Atas nama ibadah tapi bukan. Aslinya racun, jereke madu, jereke obat. Bahaya mboten? Bahaya. Mula termasuk dajjal sama nggih ngoten niku. Apa yang tampak api sebenarnya air, apa yang tampak air sebenarnya api. Di masyarakat juga seperti itu. Syirik dikemas tauhid, bid'ah dikemas sunnah. Begitu diikuti ternyata syirik dan bid'ah. Ini banyak terjadi. Makanya kita wajib berilmu. Kalau nggak berilmu nanti blocok nih. Kata sampai-sampai idza a'radu, ketika mereka berpaling an irsyadi rabbihim, dari bimbingan Allah, wattabau, dan mereka mengikuti khutuwati syaitani, langkah-langkah setan, atuwahum, menjadi musuh mereka, fa'alu, akhirnya mereka melakukan as-su'a, perbuatan yang jelek, wartakabu, dan mereka menempuh al-fawahisha, perbuatan yang keji, wa halalu, mereka menghalalkan yang haram, wa haramu, dan mereka mengharamkan yang halal, wa syaru, dan mereka gawe syariat dewi. Bid'ah itu namanya gawe syariat dewi, itu haram. Sing ngarang niku jenenge Tuhan baru, jika diikuti nyembah dia, itu namanya kesyirikan. Malam ya'dan, perkara yang tidak memberikan izin bi dengannya Allahu Allah, Rabbum Rabb mereka. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u ma anzalallahu. Ini dawai Rasul, ikuti apa yang Allah turunkan. Qalu, apa jawabnya mereka? Lah, gah. Ayo ikut Al-Quran sebagaimana tafsir dari Nabi, pemahaman sahabat. Lah, napa lah niku basa Jawane? Gah. Aku tak melu mbah buyut wae, pendapatku dhewe, bid'ah hasanah, zina hasanah, korupsi hasanah, ngoten nggih. Maling hasanah. Bahaya itu. Ketika diajak mereka mengatakan la, tidak mau, bal tetapi natabiu, yang kami ikuti, ma apa yang wajadna kami jumpai, alaihi padanya, aba ana pada nenek moyang leluhur tokoh-tokoh kami. Ya subhanallahi, wahai Allah zat yang maha suci. Ya tabiun, ternyata mereka mengikuti ma wajadu alaihi, apa yang mereka jumpai atasnya, abahum pada peninggalan nenek moyang mereka. Walau kana batin, walaupun itu batil. Ini perkara yang memprihatinkan. Wadulalan, walaupun itu sesat. Ini jelas membahayakan. Ayat luduna, apakah mereka itu hendak taklid? Napa taklid niku? Manut grubyuk, salah panggah dieloki. Ora ngerti kuwi masalah piye, sing penting katut geruduk. Abahum, kepada bapak tokoh pemimpin mereka. Walaupun ada abahum, tokoh-tokoh itu la yaqiluna, saya enggak punya akal blas. Min umuri syari, dari perkara syariat, wa din, dan agama. Wala yahtadun, mereka juga enggak mendapat petunjuk ilama, kepada apa yang fihi padanya aslahu, kemaslahatan, wal khairu, dan kebaikan. Alhamdulillah, pembacaan materi telah selesai. Sekarang kita masuk kepada rangkuman di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Mau ditulis silahkan. 1. Bila akal sebagai puncak tumpuan. Bila akal sebagai puncak tumpuan.
Katanya hidup itu hanya di dunia saja. Kata siapa? Kata akal. Bila akal sebagai tumpuan, katanya hidup itu hanya di dunia saja. Gaya hidup seperti binatang. Gaya hidup seperti binatang. Napa gayane binatang? Seneng-seneng mangan-mangan tok ora mikil halal haram. Niku seperti napa? Binatang. Napa gayane binatang? Seneng-seneng mangan-mangan ora mikil halal haram. Enek ijo-ijoan niku wedhuse badhe mangan ngoten pamit napa mboten? Itu namanya enggak mikir halal haram, itu gaya binatang. Akhirnya tidak kenal halal dan haram. Akhirnya tidak kenal halal dan haram. Disitulah setan berkuasa. Disitulah setan berkuasa. Itu nomor 1. Kita ulang. Bila akal sebagai tumpuan yang mengatakan hidup itu hanya di dunia saja. Akal ngomongnya begitu. Gaya hidup yaitu makan dan seneng-seneng seperti hewan. Akhirnya tidak kenal halal dan haram. Disitulah setan berkuasa. Jadi tiang niku lek pengen setane berkuasa, terus pun carane rasa ngaji, akal-akalan tok. Rasa mikir akhirat, mikir donya tok. Ketika mengisi kehidupan rasa mikir halal haram kayak binatang. Bila kondisi sudah seperti itu, setan yang menjadi penguasa. Kadang mboten tiang sing mikire mek akal-akalan tok. Kadang mboten tiang sing gadah pemikiran urip nek donya tok. Kadang mboten tiang sing peneng mangan seneng ora mikir halal haram. Kadang mboten. Lah kondisi ngoten niku sedang dikuasai setan. Ternyata banyak kondisi seperti itu. Ora mikir korupsi ke haram, sing penting tak cekel ya halal. Mboten tiyang sing ngoten niku. Jelas bahaya. Itu tadi pelajaran nomor 1. Nomor 2, resikonya. Resikonya yaitu resiko ketika dikuasai setan. Resikonya. Titik 2, 1 akan rebutan dunia. Koma, kikir dan hasad. Ini pemicu kehancuran. Nomor 2, resikonya. Resiko napa? Dikuasai dening setan. Napa resikone? 1, rebutan dunia. Resiko kedua, resiko koma. Pertama rebutan dunia, 2 kikir. Rebutan dunia iku rakus. Juga kikir, lek duwe cethil, ra gelem weh-weh. Berikutnya hasad, wong liya duwe digething, dirampas, dihancurkan. Ini merupakan pemicu kehancuran. Ini kan nyata, rebutan dunia niku biasanya saling sikut mboten. Cethil nggih padha mawon. Hasad napa malih? Itu resiko pertama. Yang kedua, agama ditolak dan dikorbankan. Ini resiko yang kedua, agama ditolak dan dikorbankan, bahkan diperalat untuk mencari dunia. Ini resiko yang kedua, agama
ditolak dan dikorbankan, bahkan diperalat untuk mencari dunia. Yang dimaksud agama ditolak, Quran ditolak, sunnah ditolak, beragama seperti para sahabat ditolak, ngaji ditolak. Bukan semata ditolak, tapi dikorbankan, mau dihancurkan. Katanya agama itu musuh. Apabila mereka itu mengatasnamakan agama, tetapi diperalat untuk mencari dunia. Wonten yang mencari dunia dengan berkedok agama. Nggak kata membuat bid'ah ini kan memperalat agama untuk cari dunia kan. Ujungnya begitu. Lek pengen donga kepada Allah, titipno Mbah Yai mesti kabul. Pokok engko lek wayah salaman amplope kandel engko dongane dawa. Nggih golek dunia mboten. Sampai kuburan nggih bisnis. Nganti duwite pirang waktu pisan itu nanti karungan, berkarung-karung. Untuk cari dunia pokoknya ujung-ujungnya. Makanya itu membuat kuburan palsu dan promosi yang gencar itu sering terjadi. Itu tadi nomor 2, resiko bila setan berkuasa. Sekarang nomor 3, hal ini sebagai pemicu kesyirikan yang paling luas. Hal ini menjadi pemicu kesyirikan yang paling luas. Artinya menyebar luasnya syirik niku napa? Akal-akalan dan hidup untuk cari dunia. Niki gudang syirik. Akal-akalan dan hidup untuk mencari napa? Dunia. Pangkal kesyirikan ada di situ. Tapi wong les duwe karep ngoten niku wis ra mikir sihir, merdukun dan macem-macem. Itu resikonya sangat berat. Itu tadi beberapa pelajaran yang kita sampaikan sore hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita sambung waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.